Jadi borong Bitcoin episode ke-24. Mungkin gua satu-satunya di dunia ini yang dokumentasi perjalanan Bitcoin selama 24 bulan atau 2 tahun. Ini terbuka, transparan, portonya bisa dilihat sama semua orang. Kenapa nominalnya sebenarnya 100 juta? Ini sebagai demonstrasi karena gue yakin banyak di sini mungkin direktur ya yang punya gaji 200 juta, 150 juta. Kemampuan kalau lu tabung 100 juta doang sebulan itu bisa jadi berapa? Dan tanpa terasa Bitcoin tuh udah aset kelima ya, paling berharga di dunia. Sebentar lagi 4, 3, 2, dan 1. Di saat lu sekarang nggak mau beli, nanti lu nggak akan pernah bisa beli lagi. Kalau lu bilang, oh ini 97.000 sudah mahal. Kemarin lu bilang 77.000 lu tunggu turun kan? Gua tetap beli di sini. Nanti harganya 900.000 dolar. Ketika dia turun ke 800.000 dolar, lu bilang, oh tunggu turun dulu ke 500.000 baru beli, ntar dia sejuta. Jadi orang-orang goblok kayak lu yang mikir lu bisa timing kapan masuk dan keluarnya Bitcoin adalah orang-orang dengan standar intelektual yang di bawah rata-rata. Dan kalau lu masih nggak percaya dengan asetnya, ya memang lu mungkin manusia yang kapasitas intelektualnya seperti monyet. Kalau ada manusia yang bisa demonstrasi, aset itu untung ratusan persen. Ya gue nggak ngomong 10-20%. Gue ngomong ratusan persen dan gue buktikan real ya. Jadi kalau lu nabung 100 juta di deposito, ya nabung 100 juta di reksadana, 100 juta lu tabung di mana, sama lu tabung di Bitcoin, hasilnya lu bandingin, lu kayak orang tolol. Era tuh udah berubah ya. Ini saatnya emas digital seperti Bitcoin tuh hidup. Orang itu mulai sadar ya, inflasi yang lu cari di Google itu bohong. Orang mulai sadar sistem cetak-cetak uang ini goblok. Orang udah nggak percaya ya cuma nabung damu deposito aja. Kita ini hidup di ujung, gue bilangnya ya, di ujung penggantian sistem moneter global. Di mana manusia pertama kali dalam sejarah dunia itu memiliki uang yang adil dan fair. Gue adalah orang yang udah beli Bitcoin dari umur 16 tahun. Gue tahu persis apa yang gue omongin di sini. Akan ada terjadi spiral kematian hutang. Akan ada debt spiral, ya, spiral hutang. Yang bikin semua sistem moneter ini nanti berubah. Lu silahkan lihat ya, ini sudah terjadi di depan mata lu sendiri. Cari Bitcoin to Argentina Peso, Bitcoin to ARS. Di Google, lu cari. Kenapa harganya lebih tinggi dibanding Bitcoin USD? Coba lu lihat. Atau Bitcoin ke Turkish Lira. Silahkan lu lihat negara-negara seperti di Turki. Orang tuh udah protes di jalan. Orang sadar kalau cetak uang tanpa ada basis emas di belakangnya, itu penipuan publik secara massal. Jadi negara-negara emerging market seperti Argentina dan Turki, itu semuanya penduduk sudah protes. Lu tidak perlu protes untuk naikin UMR. Lu perlu protes untuk stop cetak uangnya. Percuma UMR lu mau dinaikin sampai 10 juta pun per bulan. Kalau uang yang dicetak itu naik, uang yang beredar, M2 money supply Indonesia beredarnya 15% per tahun, lu nggak ada gunanya. Mau gaji lu 10 juta, mau gaji lu dinaikin lagi. Tapi uang beredaran naik 15%, ya M2 money supply, lu nggak usah cuma lihat Indonesia, lu lihat global M2 money supply. Itu naik sekitar 10-15% kok, tahun ke tahun. 15% per tahun dirampok, artinya apa? Dalam 3 tahun uang lu setengah. Lu mau kerja keras sampai lu mati, lu kan miskin terus selama lu pegangnya uang fiat. Lu bayangin ya, buat orang-orang ekonom-ekonom goblok yang nggak paham ini, gue kasih sederhana ya. Mobil, ada 2 tipe mobil. Ada mobil yang setiap kali dia naik jalan 100 kilo, dia mundur lagi 15 kilo. Ada mobil satunya, ya, setiap kali dia jalan 100 kilo, dia tambah jauh lagi 30 kilo. Lu pilih mobil yang mana? Ya pasti mobil yang kedua. Uang fiat lu itu mobil yang pertama, Bitcoin mobil yang kedua. Lu masih bilang scam, masih bilang gak percaya, lu otaknya memang bodoh. Menurut gue ini masih sangat early ya, Bitcoin tuh aset kelima ya, di dunia. Dunia ini sudah paham bahwa suatu aset itu hanya yang penting tuh scarce and desirable. Gue beli jam ini ya, ini keluar toko, itu sudah naik harganya. Lebih berharga dibanding lu nabung deposito. Lu bagusan beli jam tangan mewah, lu bagusan beli lukisan mewah, lu bagusan beli lukisannya Avandi dibanding lu nabung saham Indonesia. Kenapa? Karena itu scarce dan desirable dan diingini gitu loh oleh orang banyak. Sedangkan saham tuh sama persis kayak fiat, bisa dicetak lagi. Yang kaya siapa? Emitennya. Sama yang punya saham dari awal. Karena semua saham publik yang beredar itu bisa dibikin lagi. Mereka punya fiduciary duty sebagai manajemen ketika banyak yang beli sahamnya untuk melakukan yang namanya corporate action. Bitcoin itu bukanlah sekedar tren. Ya, Bitcoin bukan sekedar bubble. Bitcoin itu adalah harapan untuk kita para generasi baru. Kita mau ambil balik kebebasan kita atau kita mau biarin ya bangsat-bangsat itu cetak uang terus. Pertama kali ya dalam sejarah manusia kita punya nilai tukar ya atau uang yang tidak dilahirkan dengan darah dan perang. Kita lihat kalau kita tarik balik ya, hegemoni dolar itu pertama kali kenapa bisa jadi seperti ini? Karena jawabannya mereka punya militer paling kuat. Jadi kalau tanya fiat itu USD di back sama apa? Di back sama militernya. Tapi kalau fiat yang lemah seperti Turki itu di back sama apa? Di back sama Tai. Fiat Argentina yang lemah yang nggak punya militer yang kuat itu di back sama apa? Di back sama Tai. Yuan tuh di back sama apa? Di back sama militernya Cina. Paham nggak sampai sini?
Dan jangan bingung kan? Oke, kenapa USD valuable, kenapa Yuan valuable? Karena mereka punya militer yang kuat, that's it, that's all. Gue percaya ya, ketika lu ngomong Bitcoin ke sekitar lu, ya lu akan dibenci, lu akan dicemooh, tapi nggak masalah. Akan ada waktunya ya, lu yang percaya sama gue akan menikmati hasilnya. Kayak sekarang kan, yang percaya sama gue 2 tahun lalu, 24 bulan yang lalu, uang lu sudah double sekarang, betul? Kalian komen coba di bawah. Sudah double uang lu. Tapi yang nggak percaya sama gue, hidupnya masih miskin. Yang ngatain, Bitcoin. Dulu gue ingetin loh, lu semua 2 tahun lalu untuk beli. Sebelum ini aset kelima, ini masih jauh aset puluhan waktu itu. Sekarang aset kelima di dunia. Mereka yang percaya akan kata-kata yang keluar dari mulut gue akan melihat kebenaran. Mereka akan mendapatkan hasilnya. Karena gue bilang dunia akan jadi dua, antara yang super kaya dan super miskin. Dengan AI ini akan ngambil semua produktivitas manusia. Lu harus sadar, ini akan semua diambil produktivitasnya. Lu nggak akan ada namanya petani lagi. Dalam 10 tahun, gue ngomong di sini, 10 tahun manusia ini tidak ada petani. Tapi siapa yang bajak sawah? Humanoid robot, bentuknya kayak lu. Dan itu sudah canggih sekali dan cepat sekali perkembangannya. Jadi ketika produktivitas meningkat, ya lu belum punya duitnya, lu akan jadi sampah, dibuang lu nanti. Sekarang lu protes ya kan, hari buruh UMR. Nextnya udah nggak ada lagi. Buruh tuh udah tidak ada lagi gitu. Lu harus sadar sekarang. Ini gue bukan masalah mau takut-takutin lo, enggak. Ini fakta yang terjadi. Gue udah ngomong AI itu dari 2022. Gue udah ngomong kripto itu dari kapan? Gue beli Bitcoin dari 2016. Gue udah lihat ini semua akan terjadi. Kenapa? Karena semua yang gue lihat tuh fakta, angka, dan data. Bitcoin tuh bukan cuma sekedar software, tapi Bitcoin itu adalah bahtera untuk kita semua. Lu mau naik kapalnya atau lu mau tinggal kebanjiran. Sejarah akan ingat nanti siapa yang mau melawan dan siapa yang akan jadi pecundang. Kita akan lanjut ya ke borong Bitcoinnya dan gue akan mau tunjukin portofolio sudah bertumbuh seperti apa. Gue akan tunjukin bahwa ini beneran adalah bahtera. Tapi gue mau ngambil episode kali ini ya untuk berterima kasih ke satu orang, yaitu Pak Oscar Darmawan. Karena beliau, gue bisa beli Bitcoin pertama gue. Bahkan bukan cuma beli ya, beli itu banyak di tempat lain. Tapi bisa jual Bitcoin gue. Jadi buat yang dulu-dulu ya, kripto OG yang lama, pasti berterima kasih juga sama beliau. Karena tanpa website bitcoin.co.id, itu lu nggak akan pernah bisa jual Bitcoin ke Indonesia. Belinya bisa banyak dari luar tempat, tapi jualnya hanya bisa dari bitcoin.co.id. Dan itu website pertama gue beli Bitcoin. Beliau menurut gue adalah pejuang pertama ya Bitcoin di negara ini. Jadi pertanyaannya kenapa selama ini gue pakai Indodax? Karena itu adalah rasa terima kasih gue untuk udah bikin platformnya. Gue sama sekali tidak sponsor ya, kita berteman sangat baik, kita sering ketemu ya, dan gue nggak pernah dibayar sepeser pun sama beliau. Tepat hari ini ya, 24 bulan gue bikin episode ini akan jadi episode terakhir gue pakai Exchange Indodax ya. Mungkin di bulan depan gue akan sudah pindahin ke exchange gue sendiri. Tapi di sini gue nggak akan suruh kalian ya untuk pakai exchange gue, untuk pakai exchange-nya Pak Oscar, untuk pakai exchange siapapun ya. Mau exchange-nya Bro Gabriel, mau exchange-nya apa yang dari manapun ya. Gue terserah, gue nggak peduli lu mau kayak exchange apa. Karena gue percaya lu harus pegang key lu sendiri, lu harus pegang Bitcoin lu sendiri untuk kebebasan. Jangan titip Bitcoin lu di orang lain. Lu pakai exchange untuk transaksi, lalu simpan sendiri di self custody. Gue nggak minta kalian pakai exchange siapapun. Walaupun gue punya exchange sendiri, gue berinvestasi besar di exchange, gue tidak akan suruh kalian ya pakai exchange gue. Lu bebas pakai yang manapun yang lu mau. Karena yang gue mau advokasikan di sini adalah kebebasan. Gue bikin exchange bukan untuk cari untung. Gue pengen dorong adopsi Bitcoin di Indonesia. That's it, that's all. Gue peduli setan. Gue gak peduli gue dapat duit atau enggak. Mau duit investasi gue itu hilang semua, gue gak peduli. Gue cuma pengen bantu adopsi kripto di Indonesia. Karena tanpa kripto tidak akan ada gue berdiri sekarang. Gue mungkin masih di orang gembel. Mungkin masih ngais-ngais sampah di saham. Jadi kita langsung aja masuk ke borong Bitcoin. Oke, ini kita udah masuk ke borong Bitcoin ya. Kita ada 3,03 Bitcoin. Lu lihat sekarang harganya 4,8 miliar ya. Dulu itu masih kecil sekali. Kenaikannya untungnya 107%. Sekitar 2,4 miliar 78 juta. Lu silahkan cari investasi mana yang bisa 100 juta setiap bulan, untungnya 2,4 miliar 78 juta. Ini nantinya ya 3 Bitcoin tuh mungkin sekitar 60 miliar. Cuma 3 Bitcoin. Tapi kan kita tambahin terus. Gue akan jadikan ini suatu monumen sejarah ya. Gue lanjutin ini sampai puluhan tahun. Walaupun nanti 100 juta udah gak ada harganya, tapi biar lucu aja. Gue akan bikin. Bahkan sekarang kan udah gak ada harganya 100 juta itu. Gue akan bikin aja. Gue tunjukin uang kecil ya, uang fiat sampah kecil ketika dikonversi menjadi Bitcoin itu jadi hasilnya seperti apa. Dan di sini kita akan langsung beli aja ya. Kita lanjut ya, kita beli semua. Buy. Oke. Order bisa dibuat. Nah, oke, kita udah beli dan udah masuk. Jadi kita punya total 3,034 Bitcoin dengan nilai aset 4,8 miliar 72 juta. Jadi kita lanjutin ini. Sampai jumpa di borong Bitcoin episode ke-25 nanti.